wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Jayanti dari Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sugema. Pada video kali ini, saya ingin berbagi cerita atau sharing terkait pengalaman saya ketika mengikuti program Kampus Mengajar. Lalu, apa sih program Kampus Mengajar? Program Kampus Mengajar merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau dikenal dengan Kemendikbudristek. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya masing-masing, dengan menjadi mitra guru dalam melakukan pengembangan strategi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan tentunya menyenangkan di satuan pendidikan dasar, menengah, dan atas. Nah, terus untuk sekolahnya itu bagaimana? Apakah kita bisa memilih untuk bisa mengajar di mana saja? Terkait hal itu, tentunya tidak bisa ya, karena program kampus mengajar ini sudah memiliki sasaran untuk tempat penugasannya. Dan lalu apa sih sasaran tempat penugasan dari program kampus mengajar ini? Nah, kampus mengajar memiliki sasaran-sasaran untuk sekolah-sekolah yang terpilih dengan kriteria di mana dari nilai literasi dan numerasi dari sekolah tersebut perlu ditingkatkan kembali. Melalui hal ini juga, kampus mengajar sudah memilihkan siapa saja dari mahasiswa yang akan ditempatkan di sekolah penugasan yang terpilih nantinya. Lalu untuk penempatan dari program kampus mengajar ini terbagi menjadi 3 sekolah penugasan yang terdiri dari SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Yang mana dari setiap tempat penugasan tersebut terbagi dengan beberapa mahasiswa pilihan dari kampus yang berbeda dan studinya yang berbeda-beda juga. Dan kebetulan saya ditempatkan di SD Negeri Karangpawitan 3 yang terdiri dari 4 mahasiswa lainnya. Lalu berapa lama sih program kampus mengajar ini berlangsung atau dijalankan? Untuk lamanya program kampus mengajar ini yaitu dijalankan selama 4 bulan lamanya ya. Lalu, dari lamanya program kampus mengajar itu selama 4 bulan, apa aja sih yang dilakukan oleh mahasiswa, terutama dalam kegiatannya? Untuk hal tersebut, program kampus mengajar sudah menyediakan jadwal atau schedule untuk dapat dijalankan oleh mahasiswa di setiap tempat penugasannya ya. Salah satunya yaitu mahasiswa hanya perlu mengisi rancangan aksi kolaborasi atau RAK, di mana di dalam RAK itu meliputi kegiatan literasi, numerasi, mitigasi perubahan iklim, dan adaptasi teknologi. Selain itu, kegiatan lainnya juga mahasiswa wajib melakukan asistensi mengajar dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti AKM kelas dan acara-acara lainnya yang akan dilangsungkan pada saat mendatang nanti sesuai jadwalnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari kegiatan-kegiatan yang sudah saya sebutkan sebelumnya yang sudah dilakukan oleh saya bersama teman mahasiswa lainnya di tempat sekolah penugasan. Untuk kegiatan literasi dan numerasi ini, saya bersama teman mahasiswa lainnya melakukan kegiatan seperti membaca buku cerita selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Begitu juga untuk numerasi, di mana siswa dan siswi menghafal perkalian selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan selanjutnya yaitu mitigasi perubahan iklim. Untuk kegiatan tersebut, saya bersama teman mahasiswa lainnya mengedukasi para siswa dan siswi tentang pentingnya menjaga lingkungan, baik menjaga lingkungan di sekolah maupun di sekitar. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu adaptasi teknologi. Untuk kegiatan tersebut, saya bersama teman mahasiswa lainnya mengenalkan apa itu Chromebook kepada siswa dan siswi. Adapun kegiatannya seperti bagaimana cara mengoperasikan Chromebook, lalu mengenalkan Google Docs, Google Slide, Canva, lalu bagaimana cara mengetik 10 jari. Lalu selanjutnya, apa sih itu asistensi mengajar? Asistensi mengajar itu lebih kepada bentuk dukungan atau bantuan kepada pengajar atau wali kelas yang pada hari itu berhalangan hadir. Jadi, kelas tersebut bisa diisi oleh mahasiswa lainnya. Dan asistensi mengajar ini wajib dilakukan beberapa kali dalam seminggu. Selanjutnya yaitu AKM. AKM adalah perpanjangan dari asesmen kompetensi minimum atau biasa dikenal dengan AKM kelas. AKM kelas adalah kegiatan untuk mendiagnosa hasil belajar setiap siswa. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk merancang pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kompetensi murid sebelum mahasiswa melakukan rancangan aksi kolaborasi. Jadi, AKM ini dilaksanakan sebanyak 2 kali. Yang pertama yaitu untuk mendiagnosa kemampuan dari siswa dan siswi dari pengetahuan literasi dan numerasi, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui hasil
dari rancangan aksi kolaborasi yang sudah disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari siswa dan siswi, yang mana rancangan aksi kolaborasi ini mendapatkan data dari diagnosa yang dilakukan pada AKM pertama. Dan AKM yang kedua ini yaitu untuk mengetahui hasil dari literasi dan numerasi siswa dan siswi, apakah literasi dan numerasi siswa dan siswi itu sudah meningkat ataupun sebaliknya. Selain kegiatan tersebut, setiap mahasiswa juga memiliki job desk-nya masing-masing ya. Jadi dari kampus mengajar menyediakan beberapa job desk-nya masing-masing seperti ketua, bendahara, sekretaris, lalu dokumentasi dan publikasi. Nah, kebetulan saya memilih menjadi pubdoc atau publikasi dan dokumentasi. Pada kegiatannya, saya mendokumentasikan dan mempublikasikan selama program kampus mengajar itu berjalan. Terlepas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, saya pribadi mendapat banyak hal yang sangat membantu dalam meningkatkan perkembangan diri saya, seperti saya dapat mengasah keterampilan diri menjadi lebih baik dan meningkatkan empati sosial, dapat berpikir kritis, problem solving yang baik, memanajemen waktu dan tim, lalu lebih kreatif dan inovasi, dan menjadikan saya dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Selanjutnya, adapun hal yang paling berkesan ketika saya mengikuti program kampus mengajar ini yaitu saya dapat berinteraksi langsung dengan siswa dan siswi SD Negeri Karangpawitan 3 yang sangat seru-seru dan tentunya menerima baik dari kedatangan saya dan teman lainnya. Lalu saya juga dapat mengetahui bagaimana cara belajar atau mengajar yang diselipkan dengan ice breaking yang sangat menarik dan menyenangkan. Lalu tentunya saya juga mendapat teman baru dari kampus dan studi yang berbeda-beda, dan hal tersebut menjadikan saya untuk lebih memiliki pengetahuan yang lain. Dan tentunya saya berterima kasih banyak kepada guru dan staf dari SD Negeri Karangpawitan 3 yang sudah menerima baik saya dan teman-teman saya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan atau sharing terkait pengalaman saya mengikuti kampus mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.